Ketika kita bekerja di ketinggian dan kita bekerja menggunakan sistem di mana nyawa kita menjadi taruhannya, apakah kita mau untuk menyepelekan hal tersebut? Halo, saya Taufan sebagai Asisten Product Manager untuk Product Lifting Load Control dan bekerja di ketinggian dari SpaceX Indonesia. Sekarang kita akan bahas tentang apa yang perlu kita pertimbangkan untuk menggunakan safety line ataupun memasang safety line. Pertama, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita harus mempertimbangkan tentang ground clearance karena ini merupakan hal utama. Safety line yang baik adalah yang dirancang dengan perhitungan ground clearance-nya untuk memastikan bahwa pekerja dapat diamankan ketika terjadi suatu insiden jatuh. Lalu, di safety line juga umumnya ada tensioner, ada energy absorber, ataupun fitur-fitur lainnya. Nah, hal ini menjadi penting untuk safety line. Coba kita bayangkan sebuah safety line itu adalah sebuah tali jemuran panjang, kita bentangkan sepanjang 10 meter. Nah, ketika tali jemuran tersebut kita taruh kain basah di bagian tengahnya, di sini akan terjadi defleksi, atau mungkin bahasa umumnya adalah lendutan dari jemuran tersebut. Nah, lendutan inilah yang menjadi krusial yang harus kita kontrol. Karena ketika kita tidak bisa memperhitungkan kelendutan tersebut, kita tidak akan tahu jarak jatuh keseluruhan dari sistem fall protection kita. Nah, disinilah kenapa kita biasanya memiliki fitur seperti ada tensioner ataupun energy absorber. Tensioner di sini berfungsi untuk mempretension lifeline sehingga dia memiliki kelendutan seminimal mungkin. Dengan kata lain, jarak jatuhnya akan menjadi lebih pendek. Lalu juga ada energy absorber, di mana energy absorber ini berfungsi untuk melindungi ketika terjadi insiden jatuh, struktur di mana safety line terpasang tidak mengalami kerusakan. Jadi energy absorber ini meredam impact force yang terjadi pada safety line sebelum dibebani terhadap struktur. Hal ini yang dapat memastikan bahwa struktur tidak rusak. Selanjutnya, yang juga merupakan hal penting adalah memastikan bahwa barang tersebut merupakan barang tersertifikasi yang jelas. Ketika kita bekerja di ketinggian dan kita bekerja menggunakan sistem di mana nyawa kita menjadi taruhannya, apakah kita mau untuk menyepelekan hal tersebut? Pasti tidak kan? Itu dia kenapa kita harus memastikan alat yang kita pakai ini sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, keselamatan si pekerja menjadi terjamin. Satu lagi hal yang perlu diingat adalah penggunanya nanti wajib memiliki kompetensi bekerja di ketinggian. Sehingga pekerja tahu limitasi produk, cara menggunakannya, dan cara apa yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Sekarang kita bahas mengenai maintenance. Safety line memerlukan inspeksi rutin. Di sini perlu diingat bahwa inspeksi dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Dalam kondisi ini adalah orang yang sudah mengetahui ataupun memiliki sertifikat untuk menginspeksi barang, contohnya barang dari SpaceX. Inspeksi ini dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun, ataupun biasanya kami merekomendasikan untuk melakukan inspeksi per 6 bulan, tergantung dari intensitas penggunaan alat tersebut. Jika Sobat SpaceX masih ada pertanyaan, ataupun sedang dalam proses perencanaan penggunaan safety line, sehingga perlu tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi SpaceX dengan WhatsApp ini, atau cek website SpaceX Indonesia. Dan SpaceX Indonesia juga mempunyai representatif di Surabaya. Untuk kalian teman-teman yang di Surabaya ataupun Jawa Timur bisa menghubungi ke SpaceX Surabaya. Jangan lupa komen kalau kalian masih punya pertanyaan selanjutnya.